Saya dinyatakan positif TBC itu bulan Maret 2021. Cukup lama, tapi hal yang tidak pernah bisa saya lupakan dalam hidup saya seperti itu. Malam itu biasanya habis maghrib sampai malam itu, bahkan sampai subuh itu badan saya basah dengan keringat. Padahal saya tidak melakukan aktivitas apapun. Setelah terdiagnosis TB dengan DM, gimana perasaannya waktu terdiagnosis itu? Di saat itu waktu menghadapi dua kondisi, karena tentunya kondisi TB sendiri kondisi yang tidak bisa disepelekan gitu ya Kak ya. Dan Betul, di saat yang bersamaan Kakak juga harus menjalani pengobatan DM. betul, betul, betul. Mm-mm. Ya, yang saya rasakan pertama agak sedikit kaget ya. Jadi pasti yang jadi pertanyaan, kok bisa gitu. Jadi itu yang muncul di kepala saya. Kok bisa saya tidak berinteraksinya dengan siapa? Saya kenanya dari mana? Ini selalu muncul di otak saya waktu itu. Tapi saya coba berpikir positif saja, daripada saya berpikir yang tidak-tidak, mending saya jalani saja pengobatan waktu itu. Jadi yang saya pikirkan adalah bagaimana caranya saya juga lancar untuk pengobatan diabetesnya, saya juga tidak terhambat untuk pengobatan TBC-nya. Jadi memang sebelum mengkonsumsi obat TBC ini, di otak saya ini sudah berpikir nanti efek sampingnya seperti apa ya, berat atau tidak ya, apa yang harus saya lakukan ketika saya begini dan begitu. Jadi memang sebelum kita merasakan itu, kita berpikir dulu, dan itu yang nggak boleh sebenarnya. Akhirnya bikin saya stres dan bikin saya ngedrop waktu itu. Iya, apalagi ada faktor stres juga ya yang terkait dengan diabetes Betul, tadi. betul. Kalau misalnya respon keluarga sendiri gimana Kak terkait kondisi yang Kakak alami waktu itu? Ya, ketika pertama kali saya bilang ke keluarga di rumah bahwa saya eh, terkena TBC, ya, respon keluarga pertama yang memang agak kaget ya. Saya menanyakan gitu, kamu dapatnya dari mana? Pasti seperti itu, karena orang tidak paham ya. Akhirnya saya ditempatkan di satu kamar khusus gitu. Ini kamu tidur di sini, kamu eh, nggak boleh keluar-keluar dulu, tidak boleh berinteraksi dengan siapapun dan lain sebagainya. Jadi saya harus stay di kamar gitu, karena eh, kekhawatiran keluarga saya nanti akan menularkan ke orang lain yang terdekat di lingkungan keluarga saya. Jadi agak sedikit kaget, dan keluarga eh, ya mohon maaf gitu, kesiapan keluarga dari memahami stigma dan diskriminasi itu masih belum cukup baik. Akhirnya saya dipinggirkan dulu dan ditempatkan di satu tempat khusus dengan tujuan agar saya tidak menularkan ke keluarga terdekat. Padahal kan tidak harus seperti itu. Tapi nggak apa-apa, saya terima karena memang pemahaman keluarga saya masih belum baik terkait dengan stigma dan diskriminasi waktu itu. Jadi ini menarik juga ya karena membahas terkait stigma. Kalau dari keluarga kan tadi Kak Ari sempat menjelaskan ya tentang membedakan piring dan lain-lain gitu. Betul. Kira-kira selama pengobatan Kak Ari, pengobatannya tadi berapa bulan Kak? Saya dinyatakan untuk melakukan pengobatan TB sensitif obat ya selama 6 Iya. bulan, 2 bulan yang intensif, 4 bulan yang lanjutan. Oke, berarti pengobatan 6 bulan ya. Ya. Selama pengobatan itu, apakah ada pengalaman tentang stigma yang Kakak alami di lain waktu selain dari pengalaman Ya. Kakak dengan keluarga? Ya, ada beberapa memang pengalaman stigma yang saya rasakan ya, khususnya terkait dengan teman-teman dekat yang memang saya jujur gitu bahwa saya sakit TBC. Jadi yang saya yang saya alami adalah ya ketika ketemu dengan teman-teman mereka, saya pakai masker, mereka pun pakai masker. Memang itu
kewajiban dan hak mereka untuk memprotek. Tapi ada beberapa teman yang ternyata secara ini, ya mohon maaf ya, kami tidak mau dekat dulu karena kami takut ketular. Meskipun omongannya bercanda, tapi apa ya, agak sedikit nyelekit kalau saya dengar gitu. Jadi memang bahasa-bahasa stigma itu memang sering saya dapatkan, khususnya dari teman-teman dekat sendiri, karena mereka mungkin belum paham terkait dengan penularan TBC itu seperti apa. Akhirnya ada beberapa teman yang secara mereka otomatis menjauh dari saya karena takut tertular. Dan memang ada beberapa ucapan yang memang tidak enak didengar gitu, jangan dekat Ari dulu gitu, karena nanti kamu pasti ketular juga kalau kamu dekat sama Ari, ya seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu saya alami di lingkungan circle pertemanan saya. Seperti itu. Nah itu mungkin tentang stigma ya. Kalau misalnya tentang pengobatannya sendiri nih, dari Kak Ari gimana sih waktu terdiagnosis sampai akhirnya memulai pengobatan? Boleh diceritakan terkait pengalaman pengobatannya dan bagaimana, apakah cukup sulit dan support apa yang didapat dari orang-orang sekitar? Siap. Ya, jadi untuk pengobatan TBC sendiri itu 8 hari pengobatan pertama itu saya bisa dibilang seperti lembu yang masuk angin ya. Jadi hanya terkapar di tempat tidur gitu. Jadi ketika saya buka mata pun itu sudah kayak banyak bintang yang saya lihat gitu. Jadi ketika saya duduk itu pusingnya luar biasa. Sedikit mual yang saya rasakan dan lemes. Itu 8 hari pertama. Jadi memang pada saat mengkonsumsi obat awal itu hal terberat yang saya rasakan adalah 8 hari pertama ketika saya mengkonsumsi minum obat. Dan beruntung gitu, yang menjadi PMO saya adalah mama saya. Jadi memang motivasi dari orang tua itu sangat penting buat saya, karena mama bilang, kamu mau menyerah atau mau lanjut? Kalau kamu menyerah, kemungkinan kamu kehilangan nyawamu. Tapi kalau kamu lanjut, kamu pasti akan hidupnya akan lebih lama. Ya udah, saya putuskan apapun yang saya rasakan, obat tetap harus saya minum, obat tetap harus saya disiplin untuk konsumsinya, dan memang harus saya rasakan gitu. Karena memang apa yang harus saya saya lawan, karena memang kondisi efek samping yang saya rasakan adalah seperti itu di tubuh saya. Udah nikmati saja dan dirasakan saja. Baik, kalau dari pengalaman Kak Ari sendiri, selain tadi efek samping yang dirasakan selama 8 hari pertama, apakah ada efek samping lain yang Kakak rasakan? Karena kan di awal mungkin dokter sudah menjelaskan ya, ada beberapa efek samping yang bisa dialami oleh pasien yang mengonsumsi obat TB. Mungkin seperti buang air kecil yang berwarna merah. Betul. Apakah pernah? Betul. Ya, jadi 3 hari setelah mengkonsumsi obat TBC, perubahan warna urin ada gitu, jadi merah. Dan dari awal ketika saya mengkonsumsi obat TBC memang sudah dijelaskan ya, jadi saya nggak kaget. Dan merahnya ya cukup merah sih, hampir menyerupai darah waktu itu. Tapi ya saya tidak kaget karena sudah dijelaskan di awal. Nah, menjelang 1 bulan saya mengkonsumsi obat yang merah, yang intensif, itu saya merasa sakit tulang, seperti orang kena asam urat ya kalau nggak. Jadi ada beberapa hari yang saya rasakan tulang saya kok rasanya nyilu dan agak sedikit sakit ya. Jadi saya berkonsultasi ke tugas yang sering memberikan saya obat, dan memang itu salah satu efek samping yang dirasakan ketika minum obat TBC. Jadi sakit tulang juga memang pernah saya rasakan, dan air kencing yang warna merah itu pasti akan muncul setiap orang yang mengkonsumsi obat TBC. Nah, ini penting juga ya untuk disampaikan ke sahabat TB bahwa memang dalam beberapa waktu penggunaan obat TB itu akan terdapat efek samping yang dialami, begitu ya Kak? Betul. Oke, kalau dari pengobatan tadi, kira-kira apa tantangan terberat yang Kakak alami selama pengobatan? Ya, tantangan terberat karena saya juga pasien diabetes ya, jadi memang saya harus memperhatikan dulu jumlah insulin yang masuk ke dalam tubuh saya dengan porsi makan saya. Karena apa? Ketika insulin saya berlebihan masuk ke dalam tubuh, maka saya akan mengalami hipoglikemik atau penurunan kadar gula. Ketika saya mengkonsumsi obat TBC, maka efek samping yang saya rasakan itu cukup berat.
gitu, baik dari pusingnya, khususnya pusing dan lemesnya gitu. Jadi memang apa namanya memanage diabetes, obat diabetes dengan saya mengkonsumsi obat TBC ini harus barengan gitu. Jadi harus berkesesuaian seperti itu. Karena apa? Kalau saya tidak memanage obat diabetes saya, akhirnya berdampak ke tubuh saya, maka obat TBC yang saya minum itu efek sampingnya akan sangat-sangat berat saya rasakan di tubuh saya, khususnya pusing, lemes itu pasti akan terasa berat di tubuh saya. Sama halnya ketika saya menyuntikkan insulin di tubuh saya lebih kecil dari porsi makan saya, artinya kadar gula saya naik di tubuh saya, maka obat TBC yang saya makan pun juga akan bekerja lebih ekstra di tubuh saya, dan tubuh saya akan bereaksinya lebih kuat, dan akhirnya efek sampingnya juga akan lebih berat di tubuh saya. Artinya bahwa penyesuaian pengobatan diabetes dengan mengkonsumsi obat TBC itu harus seimbang ya, sehingga efek samping yang saya rasakan di tubuh saya itu tidak terasa sangat berat seperti itu. Tentunya tantangan terbesarnya itu ya, menjaga kadar normal gula darah. Betul. Kalau selain pengobatannya, tadi kan ada faktor pengobatan dan juga pola makan yang sehat, mengikuti panduan untuk pasien diabetes. Nah, kalau dari Kak Ari sendiri, apakah pernah ada pengalaman mengalami kadar gula darah yang tinggi, di samping fakta bahwa Kak Ari sudah menjalani pengobatan yang adekuat, yang sesuai, dan juga dengan pola makan hidup yang sehat? Ya, ada beberapa waktu saya merasakan kondisi seperti itu ya. Saya sudah mengkonsumsi makanan yang memang rendah kadar gula. Saya juga sudah melakukan pola hidup sehat dengan berolahraga dan sebagainya. Tapi memang ada kondisi di mana tuntutan pekerjaan yang membuat saya kurang beristirahat, khususnya tidur. Jadi kurang tidur itu juga berpengaruh terhadap peningkatan kadar gula darah di tubuh saya, plus stres. Jadi ketika saya banyak berpikir, ketika saya mulai merasakan stres, maka kadar gula di dalam tubuh saya itu otomatis pasti akan melonjak naik gitu. Meskipun saya tidak mengkonsumsi makanan yang tinggi kadar gula, jadi di tubuh saya itu secara otomatis akan naik ketika saya kurang tidur dan stres. Artinya bahwa memanage salah satu kondisi kadar gula di dalam tubuh itu tidak hanya melalui makanan saja, tapi pola hidup sehat itu harus kita terapkan, sehat jasmani dan sehat rohani khususnya gitu. Jadi ya, istirahat dan stres itu juga faktor penentu dari peningkatan kadar gula darah. Makanya saya juga harus hati-hati dan memang harus lebih aware terhadap diri saya. Ketika saya sudah mulai capek, dan saya lakukan istirahat atau saya sempatkan untuk tidur dulu gitu, karena kalau saya tidak tidur artinya pasti akan ada ledakan gula darah di tubuh saya. Jadi memang faktor istirahat dan juga waktu tidur, kemudian stres itu juga sangat-sangat penting untuk di-manage gitu ya, Kak. Betul. Oke, kalau misalnya selama melakukan pengobatan, Kak Ari apakah melakukan aktivitas seperti kerja atau berolahraga? Untuk olahraga ya. Jadi untuk pengobatan TBC saya memutuskan untuk tidak melakukan aktivitas pekerjaan dengan ketemu banyak orang, karena memang pada waktu itu di tahun 2021 itu lagi meledaknya pandemi COVID ya. Jadi memang saya juga membatasi diri untuk bertemu dengan orang banyak. Akhirnya saya memutuskan untuk tidak bekerja atau istirahat dulu selama 1 tahun pemulihan saya, plus saya juga menghindari kondisi-kondisi di mana saya juga tidak terpapar hal-hal atau penyakit-penyakit yang berisiko dari luar, karena saya sudah punya 2 penyakit nih, diabetes plus TBC. Saya juga menghindari terpapar penyakit lain yang berisiko untuk tubuh saya. Akhirnya saya tidak memutuskan untuk tidak melakukan pekerjaan di tahun 2021 sampai saya selesai menjalani pengobatan TBC waktu itu. Dan alhamdulillahnya pengobatannya tuntas dalam waktu 6 bulan. Alhamdulillah.
Nah, kalau misalnya kondisi Kak Ari sekarang, oh ya, mungkin kita sedikit lompat ke sebelumnya ya. Kak Ari kan tadi bilang kalau Ya, terdiagnosisnya di tahun 2021. Dan itu kondisi yang lagi tinggi-tingginya COVID ya, Kak? betul, betul, betul. Iya, kira-kira dari di masa pengobatan itu apakah ada tantangan tersendiri atau dari Kak Ari gimana waktu itu menghadapi pengobatan TB bersamaan dengan kondisi COVID? Dan apakah sempat mungkin terdiagnosis COVID juga? Ya, saya berprinsip bahwa kalau saya lakukan, insya Allah ini yang terbaik. Tapi kalau saya menyerah, artinya saya eh, tidak termotivasi untuk melanjutkan hidup. Karena 3 penyakit yang saya alami adalah penyakit yang memang sangat berisiko terhadap hal-hal kehilangan nyawa.